Kadang-kadang manusia dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan apa adanya. Dan kadang-kadang itu juga kita menciptakan satu kondisi untuk dibohongi dulu, baru kita merasa takut dan percaya. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya apa yang saya sampaikan. Nah, begini ceritanya. Pada waktu kita kecil, ya, waktu kita anak-anak, atau katakanlah masih gadis belia atau sudah masih bujangan, ya, sudah bujang lah, umur sekitar 15 atau 16 tahun. Ketika kita berdiri atau duduk di depan pintu, orang tua kita mengatakan, jangan duduk di depan pintu, nanti orang mau lewat. Apakah besoknya dia akan duduk di depan pintu lagi? Pasti dia akan duduk ataupun berdiri di depan pintu lagi. Dia tidak pernah mau tahu walaupun pintu itu banyak orang yang lalu lalang. Maka akhirnya terciptalah sebuah narasi yang sebenarnya untuk membohongi kita. Tapi kita percaya, aneh kan? Nah, seperti ceritanya. Misalnya, baik itu gadis maupun seorang lajang, bujangan yang misalnya laki-laki yang sudah lajang, berdiri di depan pintu atau duduk di depan pintu, orang tuanya mengatakan, kamu jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Nanti kamu berat jodoh. Dengan mendengar narasi bohong ini, apakah dia percaya? Dia percaya. Kenapa? Besok dia tidak duduk lagi di depan pintu. Karena dia takut nanti waktu sudah dewasa, dia berat jodoh, sulit mendapatkan jodoh. Sebenarnya kan bukan demikian. Kita menciptakan kondisi itu untuk dibohongi oleh orang lain. Nah, kita lihat, benarkah orang yang duduk di depan pintu atau berdiri di depan pintu itu akan berat jodoh? Tentu saja tidak. Karena pintu ini adalah tempat untuk sirkulasi udara juga, dan juga untuk orang lalu lalang. Kalau kita berdiri atau duduk di sana, orang akan merasa terganggu atau terhalang ketika mereka mau lewat. Itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak kita malam hari bersiul? Bersiul pokoknya mengganggu. Dan orang tua kita, jangan bersiul. Itu nanti bisa mengganggu orang yang lagi istirahat atau lagi tidur. Apakah itu kita dengarkan? Tentu tidak. Besok malamnya ketika kita lagi asik-asik, kita juga bersiul terus sesuka hati kita. Tetapi tentu orang tua akan berpikir bagaimana supaya menghentikan siulan kita itu yang bisa mengganggu orang lain yang sedang tidur ataupun beristirahat. Maka ciptakanlah narasi, kalau kamu bersiul, nanti hantu atau ular akan datang. Maka waktu kita anak-anak itu, kita tentu ketakutan. Karena yang namanya hantu atau ular itu adalah yang sangat kita takuti. Makanya kita malam hari itu kita tidak mau bersiul lagi. Sebenarnya masalah ini juga mempengaruhi saya sampai dewasa. Tapi setelah dewasa saya berpikir demikian. Ternyata sangat bodoh sekali waktu kita kecil kita dibohongi dengan narasi-narasi seperti itu. Tapi itulah, kita sebenarnya telah menciptakan satu kondisi untuk dibohongi orang lain, baru kita mau mempercayainya. Apakah dua yang saya ceritakan itu benar? Tentu saya tidak. Karena itu pasti ada sesuatu di balik, ada satu makna di balik dari cerita itu. Sehingga kita itu tidak akan mengulanginya atau melakukan hal itu berulang-ulang. Itulah hebatnya. Sampai sekarang sebenarnya masih ada, tapi dalam versi yang lain. Anak-anak sekarang tidak seperti kita dulu yang mudah dibohongi, karena zaman mereka adalah zaman logika, zaman teknologi, zaman game. Mereka tidak seperti kita dulu yang banyak bermain ke alam sehingga mudah dibohongi, dan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada zaman kita tidak seperti sekarang itu, dan kita mudah termakan oleh cerita narasi-narasi yang sebenarnya itu adalah cerita bohong, tapi kita mempercayainya. Ini yang sering kita alami. Jadi lebih baik segala sesuatu sekarang ini kita lakukan secara logika, karena logika itu adalah cara kita untuk maju, baik secara ilmu pengetahuan maupun teknologi. Baik, terima kasih kepada sahabat semua. Bersama saya Sahari, kita berada di channel Pro Lobby TV. Profesional, logika, dan bijaksana.